Izin pimpinan, Oh, Pasha. berkenan siap. Baik, terima kasih pimpinan sekali lagi. Yang saya muliakan rekan-rekan, sahabat-sahabat Taruna Siaga Bencana. Pimpinan, kebetulan kami ini kan sudah pernah melalui satu situasi atau peristiwa bencana alam yang kalau kami sebut mohon izin super dahsyat. Karena ada 3 bentuk bencana yang datangnya bersamaan dalam satu waktu. Itu tsunami, likuifaksi, dan juga gempa bumi. Kami tidak bisa membayangkan pimpinan pada saat itu jumlah bangunan berdasarkan koordinasi data laporan bersama Komando Tugas Gabungan pada saat itu TNI, Polri, dan juga pemerintah. Dampak dari gempa bumi itu pimpinan tidak kurang dari 60.000 sekian bangunan yang hancur. Itu yang tersebar di 3 kabupaten kota, Kota Palu, Parigi, Sigi, dan juga Donggala. Dan lebih dari ribuan jenazah yang kami temui, yang pada akhirnya kami kubur secara massal, khususnya di Kota Palu. Dan juga berbagai situasi yang saya kira memang sangat berat kalau kita jelaskan satu persatu gitu. Tapi terkait dengan Tagana ini pimpinan, kalau tadi kami coba melihat, mendengar, ya, mencoba untuk menganalisa secara sederhana terkait suara-suara yang disampaikan, ya, baik soalan status, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Perlu kami mengingatkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini bahwa kami yang pernah mengalami situasi itu, kami menyaksikan pimpinan secara langsung. Bagaimana Tagana ini mengambil peran, bagaimana Tagana ini memposisikan terdepan, bahkan mungkin mengesampingkan keselamatan mereka sendiri. Menurut kami Tagana ini kan relawan yang terorganisir. Saya kira ada 2 bentuk relawan pimpinan, relawan mandiri dan relawan yang terstruktur atau terorganisir. Nah, saya kira Tagana ini masuk dalam kategori relawan yang terorganisir kalau memang secara permen tadi statusnya seperti itu relawan. Tetapi kita ini juga tidak boleh berdiam diri, apalagi menutup mata bahwa Indonesia ini kan pasarnya bencana. Jangan sampai kemudian pimpinan, tapi kan saya kira nanti persoalan teknis-teknis perubahan nomenklatur dan sebagainya kan itu berproses. Tapi jangan sampai kawan-kawan Tagana ini kita hanya gunakan, kita hanya cintai, kita sayangi, kita senyum-senyum, tapi terjadi bencana pada saat kita butuh. Maka penting bagi kita sebagai wakil rakyat, apalagi tadi di sini dikatakan bahwa ini sudah mewakili suara Tagana dari seluruh Indonesia. Jadi kami anggap hari ini yang hadir di sini adalah suara Tagana Indonesia, termasuk Jakarta, dapil saya DKI 3. Nah, dengan hormat pimpinan kami dari nasional, izin ini untuk menjadi catatan kita semua, saya kira mengusulkan agar supaya pertemuan ini tidak hanya sekedar menjadi ruang dengar, tapi juga ada catatan yang perlu kita tulis, ya, bahkan mungkin nanti mengarah pada rekomendasi bahwa Tagana ini memang penting untuk kita tingkatkan kesejahteraannya dan perlu kita perkuat statusnya pimpinan. Kalau dari 250.000 ke 500 saya kira angkanya tidak jauh. Jangankan 500, Pak, 250 ke 1 juta juga saya kira tidak jauh gitu. Ini persoalan kemanusiaan gitu. Karena saya melihat sendiri pimpinan bagaimana Tagana bergerak, tentu dengan berbagai bentuk relawan yang ada, tapi Tagana selalu ada di situ. Gitu. Apapun bencananya, Tagananya selalu ada di situ. Itu yang saya kira perlu kita apresiasi gitu, Tagana ini gitu kan. Nah, apalagi ini soal baju ini pimpinan, saya kira tidak miskinlah negara ini kalau kemudian menganggarkan baju untuk Tagana, betul nggak? Kita ini kan benar kami berbutuh untuk infrastruktur, betul nggak? Negara ini rela meminjam uang untuk membangun transportasi yang masa depan, betul nggak? Tapi asal untuk bangun Tagana kita tidak berani gitu loh untuk mengeluarkan biaya, saya kira membangun semangat kita bersama. Saya kira pimpinan itu saja dari kami. Mohon maaf kalau kami sedikit panjang barangkali, ini demi kebaikan kita semua. Sekali lagi
Agama, tetap semangat, tetap kuat, tetap kokoh, tetap perkasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pasha. Jadi perlu saya sampaikan, beliau ini menyampaikan persoalan masalah bencana ini dengan beliau alasan masuk Komisi 8 ini beliau punya bermaksud pertama kaitannya beliau punya cerita bencana yang di Palu, daerahnya beliau. Kebetulan waktu itu Mas Pasha sebagai wakil wali kota, ya. Yang kedua, persoalan masalah ibunya sendiri, ingin memperjuangkan ibunya supaya bisa berangkat haji. Ini sebelum ada Bapak Ibu di sini, beliau sudah sampaikan menyangkut masalah akan memperjuangkan teman-teman yang membela di dalam masalah bencana ini. Kan? Jadi kemarin waktu perkenalan sudah sampaikan seperti itu.